Hai, perkenalkan nama saya Kena Anjani dari Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika Reguler 7. Saya dari Universitas Poltekkes Palangkaraya. Di sini saya akan membahas tentang surveillance berat badan lahir rendah sebagai faktor risiko pendek pada remaja di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Poin penting di sini ada 4, yaitu yang pertama, stunting, yang kedua, defisit pertumbuhan tinggi badan remaja, yang ketiga, kondisi lahir dan defisit pertumbuhan tinggi badan remaja, dan yang keempat, kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan, dan defisit pertumbuhan tinggi badan remaja. Apa itu stunting? Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan pada anak atau pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama, sehingga anak lebih pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir. Defisit pertumbuhan tinggi badan remaja. Ukuran badan yang lebih pendek pada umur tertentu dapat disebut sebagai pendek atau shortness atau retardasi pertumbuhan atau disebut dengan stunting. Pendek merupakan deskriptif untuk ukuran badan yang lebih pendek untuk umur tertentu. Defisit ini sama tidak mencerminkan sebab terjadinya pendek tersebut dan juga tidak mencerminkan suatu keadaan baik normal maupun patologis. Stunting merupakan definisi yang umumnya dipakai untuk menyatakan bahwa pendek merupakan suatu keadaan yang patologis. Stunting mencerminkan suatu proses kegagalan dalam mencapai pertumbuhan linear yang potensial sebagai akibat adanya status kesehatan atau status gizi. Dapat kita lihat dari tabel 1 sampai yang keempat. Tabel 1 adalah hasil analisis bivariate karakteristik awal remaja terhadap kejadian pendek di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah pada tahun 2019 sampai 2019. Tabel kedua adalah hasil analisis bivariate atau tes tidak berpasangan faktor genetik atau tinggi badan orang tua terhadap kejadian pendek di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan tabel yang ketiga adalah hasil analisis bivariate atau tes tidak berpasangan faktor kebiasaan makan remaja terhadap kejadian pendek di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Dan yang terakhir bisa dilihat yaitu tabel yang keempat adalah model akhir analisis regresi logistik berganda atau lanjutan. Pada penelitian ini, remaja yang stunting yaitu sebesar 33%. Kondisi ini dapat mencerminkan kondisi gizi remaja di masa lalu. Pada penelitian ini, remaja yang menjadi responden adalah remaja berusia 15-16 tahun. Pengukuran antropometri selama masa remaja merupakan hal yang sangat penting karena pengukuran tersebut memberikan pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan hormon, perubahan dalam pertumbuhan dan maturasi selama periode ini. Kondisi lahir dan defisit pertumbuhan tinggi badan remaja. Bayi berat lahir rendah mengalami kombinasi dari berbagai gangguan neurosensorik, perkembangan, dan masalah kesehatan. Beberapa hasil jadi untuk bayi dengan berat lahir rendah yang telah dilaporkan adalah yang pertama neurosensorik, yang kedua kognitif, yang ketiga tingkah laku dan kompetensi sosial, yang keempat prestasi sekolah dan akademik, dan yang kelima adalah kesehatan. The Scottish Lowbridge Study Group melakukan penelitian di Skotlandia untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan neuromotor dan sensorik pada anak dengan berat lahir kurang dari 1.750 gram usia 4,5 tahun. Dari 908 yang diteliti 71% masih bertahan hidup sampai usia 4,5 tahun. Dari yang hidup ini ada 611 anak yang dapat dipantau sebesar 96%, ditemukan 7 anak menderita buta yaitu 1,1%, 70 anak menderita juling terdapat 11,4%, dan 11 anak lagi terdapat 1,8% menderita gangguan pendengaran dan ketajaman penglihatan terdapat 3,6%. Gangguan neuromotor terdapat pada 82 anak
yaitu 13,4% yang terdiri dari tanda klinis dan abnormal 35%, terdapat 5,7% gangguan disertai cacat berat terdapat 23 anak yaitu 3,8%, dan cacat sedang 24 anak terdapat 3,9%. Status cacat fisik disability 36 anak menderita cacat berat yaitu 5,9%, 67 anak menderita cacat sedang yaitu 11%, dan cacat ringan pada 174 anak terdapat 28,5%. Makin rendah berat badan lahir, makin tinggi presentasi gangguannya. Kondisi sosial, ekonomi, kesehatan lingkungan, dan defisit pertumbuhan tinggi badan remaja. Pertanyaan mengenai seberapa besar defisit pertumbuhan dan kesehatan yang buruk pada masa balita mengaruhi tinggi badannya di usia remaja dapat dijawab